Allah Subhanahu wa taala, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Allah itu tahu. Bagaimana tahunya Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Oleh sebab itu maka zakat ini kesadaran kita sendiri. Tidak akan mungkin badan amil zakat PLN mengutip satu-satu datang ke rumah memaksa, tidak. Karena sifatnya sukarela, kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri. Tapi ada juga orang yang dia pakai kecerdasan akalnya untuk mengakal-akali zakat. Kata dia, ini saya tidak bisa bayar Pak Ustadz, karena dia berpendapat bayar zakat ini neto, bersih. Jadi dia mau dipotong 2,5% setelah keluar semua, potongan air, potongan listrik. Walaupun orang PLN tetap juga bayar listrik. Potongan belanja, potongan ini tidak. Maka sesungguhnya dikeluarkan dalam bentuk bruto, kosong, kotor. Setelah dikeluarkan, kalaulah zakat itu, saya menjadi tim sosialisasi zakat itu bertahun-tahun. Dari tahun 2009, pulang dari Maroko 2007, 2009 saya menjadi tim sosialisasi zakat. Masuk kantor, keluar kantor, BUMN, perusahaan, bank, sosialisasi zakat. Berjam-jam kita sampaikan materi. Ketika pertanyaan, ada pertanyaan, mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin semua, tak ada yang bisa dizakati, hutang kami banyak. Jadi dia berpedoman bahwa orang yang banyak utang katanya tidak keluar zakat. Siapa yang banyak utang maka tidak berzakat. Keliru. Yang dimaksud dengan utang itu adalah jurus 3+2. Yang dimaksud 3+2, siapa saja yang berdagang, jualan, bisnis. Mungkin Bapak sehari-hari pegawai PLN, tapi dia ada bisnis di luar, banyak bisnis, nalar bisnisnya hidup. Begitu dia dengar ada bisnis ini, dia jual, ini jual. Apa bisnismu sekarang? Janda bolong. Jual, semua jual. Itulah yang berlaku, itu utang tidak bayar zakat. Utang membuat orang tidak bayar zakat itu bukan pada zakat pendapatan, tapi pada zakat perniagaan, perdagangan. Jurusnya 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Jadi kalau ada orang jualan rumah makan, dihitunglah semua, ikan, beras, semua, sewa, ruko, segala macam. Modal yang diputar selama setahun, ditambah piutang, ditambah untung. Setelah dihitung 3 ini, baru dikurang utang, dikurang rugi. Setelah dikurang utang, kurang rugi, ternyata di bawah 85 gram. Itu tidak wajib bayar zakat. Tapi hutang yang dimaksud adalah hutang yang terkait dengan bisnis rumah makannya tadi. Bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, bukan. Karena kalau dihitung semua hutang, tidak ada orang di Indonesia ini yang bebas hutang. Karena memang hutang ini udah jadi tren sekarang. Semua orang berhutang, semua dihutang. Rice cooker pun hutang, kompor pun hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu bininya aja. Itulah yang lunas, karena diwajibkan Pak Kua. Lain daripada itu hutang. Oleh sebab itu yang dihitung hutang itu adalah hutang yang terkait dengan bisnis perniagaannya itu saja. Adapun tentang masalah zakat pendapatan, maka hutang piutang tidak berpengaruh. Maka keluarkanlah